sepertinya apa Optrat ya. Bagus. Coba nanti saya mau mendengarkan. Ini Mas Izul udah join ya? Halo? Halo, Mas Izul. Ya, halo, Assalamualaikum. Sorry, Waalaikumsalam. baru Iya, sampai rumah. Ya, oke, nggak apa-apa Mas. Makasih udah ya, nyempetin ya, waktunya ini. oke. Ah, ah. Ini nanti kan sebenarnya gini Mas, si Hmm, wawancara ini tuh kita lagi ada market research untuk hmm, produk baru. Namanya hmm, tuh produk fish albumin peptide ya, gitu. Jadi oke. mungkin nanti produknya akan dijelasin lebih lanjut sama Andaru. Kebetulan Andaru ini memang yang dulu backgroundnya dia paham gitu tentang produk Hmm, ini. Nah, paling nanti dilanjutin sama beberapa pertanyaan gitu. Kita minta opini lewat FGD ini, Mas. Dari oke. teman-teman nanti ada yang mau ditanyain gitu. Jadi, Hmm, hmm. oke. Ini kan udah jam Ya. 7, bisa kita mulai Hmm. aja ya. Oh ya, oke. Oke, Oke. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah hadir bersama kita narasumber 2 orang. Yang pertama Dr. Khatsamurat Bayu Kresnanda. Beliau ini adalah spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau adalah dokter di Klinik Harapan Sehat Keluarga Semarang, kemudian Rumah Sakit Keluarga Sehat Semarang, dan RSUD Sultan Fatah Demak. Terus yang kedua sudah hadir juga narasumber kita, ada Dr. Alif Adlan Zulizar, SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Unimus Semarang, kemudian Rumah Sakit Rumani Semarang, dan Rumah Sakit Keluarga Sehat Semarang, Mas. Oke, jadi susunan acara kita hari ini tuh yang pertama adalah kita opening dulu, kemudian nanti presentasi yang akan disampaikan oleh Andaru. Kemudian ada pertanyaan terkait presentasi. Kemudian nanti ada beberapa hal yang mau kita tanyain juga ke Dr. Khatsamurat sama Dr. Alif. Kemudian nanti ada diskusi lanjutan. Kemudian rangkuman yang dibahas selama FGD, dan yang terakhir adalah closing. Jadi mungkin tanpa kita berpanjang lebar, mungkin silakan untuk Andaru bisa langsung mulai presentasi materinya ya. Iya, baik. Apakah mau menunggu dokter yang lain dulu atau langsung saja? Pak Wo, gimana Mas Aca? Aku udah WA belum ini ya, baru diri apa mungkin lagi sibuk? Masih di klinik ya. Oh, masih di klinik ya? Oh ya, Ambil baik. di kepala Mau Eh, tunggu dulu atau gimana Mas? mulai aja dulu. Oh, mulai oh aja. ya, baik. Oke, siap. Baik. Nanti kalau ringkas. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Andar Bima Sakti. Saya adalah mahasiswa di Prodi MBA atau Magister Bisnis Administrasi di SBM ITB. Tetapi sebelumnya memiliki background S1 farmasi di ITB. Jadi pada hari ini kami ingin menyampaikan salah satu
research yang dilakukan oleh Sekolah Farmasi ITB dan akan kami buat ke dalam bentuk sebuah market study, di mana kami ingin melihat visibility fish albumin peptide sebagai obat herbal terstandar di pasaran. Baik. Jadi fish albumin seperti kita tahu adalah sebuah protein yang ada di tubuh manusia maupun hewan. Dia di produk ini diambil dari ikan gabus atau dikenal juga dengan Canas striata dalam nama latinnya, dan sedang dipelajari potensinya sebagai obat antihipertensi, terutama di golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Pada saat ini albumin dari ikan gabus yang terstandarisasi sebagai obat khususnya hipertensi belum tersedia luas secara komersial dan perlu penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik dan data genomiknya. Studi yang dilakukan oleh Sekolah Farmasi ITB sebenarnya adalah mereka mengisolasi dan mengkarakterisasi peptida dari albumin yang dari ekstrak ikan gabus. Jadi beberapa hal yang dilakukan, terakhir mereka mengevaluasi aktivitas penghambatan ACE atau aktivitas sebagai ACE inhibitor secara in vitro. Selain itu mereka juga mengkarakterisasi peptida yang dapat berfungsi sebagai ACE inhibitor dari albumin. Jadi pada dasarnya mereka melakukan hidrolisis terhadap protein albumin ini, dan salah satu isolatnya, salah satu peptidanya digunakan sebagai kandidat untuk calon obat yang dapat digunakan sebagai obat antihipertensi seperti itu. Jadi, mereka melakukan analisis profil protein dengan SDS-PAGE dan menemukan dan melakukan hidrolisis pada protein albumin itu, sehingga mereka mendapatkan peptida yang aktif sebagai ACE inhibitor. Baik. Ini merupakan bagian dari penelitian mereka. Mereka melakukan penelitian dengan SDS-PAGE ya. Dan pada dasarnya salah satu dari fraksi tersebut, salah satu peptida dari albumin ikan gabus menunjukkan aktivitas sebagai ACE inhibitor yang cukup signifikan. Pada penelitian tersebut juga mereka membandingkan dengan standar captopril sebagai kontrol, dan ditemukan bahwa hasilnya cukup comparable. Jadi dari penelitian tersebut ini mendukung potensi peptida albumin dari ikan gabus sebagai alternatif untuk terapi hipertensi seperti itu. Nah, rencana ke depannya produk ini akan dikembangkan ke dalam bentuk obat herbal terstandar dalam bentuk tablet salut enterik, sehingga proteinnya tidak hancur dalam lambung seperti itu, dan dapat mencapai efikasi yang ditujukan. Tetapi sayangnya tantangan yang dihadapi oleh produk ini adalah fish albumin peptide ini pada saat ini belum dilakukan uji toksisitas, uji efek samping, ataupun uji khasiat secara
in vivo, seperti baru uji secara in vitro. Dan tujuan dari focus group discussion hari ini adalah kita ingin mengetahui perspektif tenaga kesehatan terhadap visalbumin peptide sebagai obat herbal terstandar untuk mengatasi hipertensi. Terutama selain visalbumin, mungkin informasi mengenai visalbumin peptide ini cukup terbatas, jadi mungkin kami juga ingin mendapat perspektif dari dokter-dokter yang hadir pada hari ini mengenai terapi apa pandangannya terhadap obat herbal terstandar dalam terapi hipertensi gitu pada hari ini, seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi singkat saya. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait presentasinya sebelum kami melanjutkan? Mungkin dari Dr. Hats Samurat atau Dr. Alif ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan produk, atau mungkin boleh juga sharingnya selama ini tuh apakah obat ini sudah cukup familiar di kalangan dokter ya, di kalangan medis, sudah banyak dipakai atau belum, seperti itu. Ya, mau nanya dulu deh. Silakan. Presentasi ke Mas Ander. Kalau yang apa peptide sana ini sebelumnya sudah pernah ada, sudah ini kan mau jadi OHT ya, ini sudah pernah ada produk yang sama yang sudah beredar di pasaran dengan status yang beda, atau produk yang baru memang brand new dikembangkan untuk dijadikan OHT ini dulu. Oh ya, baik. Jadi sebelumnya di pasarannya yang tersedia adalah visalbumin. Umumnya dipasarkan kategorinya jamu dan ditujukan untuk, kalau saya tidak salah ini apa, pemulihan pasca operasi dan healing seperti itu. Tapi produk ini berbeda dengan produk-produk apa visalbumin tersebut, karena ini adalah apa ibaratnya lebih murni atau produk turunannya, ini lebih tepat produk turunannya dari visalbumin, dimana dilakukan hidrolisis sehingga penggunaannya akan lebih spesifik untuk hipertensi seperti itu, untuk sebagai ACE inhibitor menurut penelitian dari teman-teman di sekolah farmasi. Halo? Ya, boleh mungkin Dr. Alif ada pertanyaan ya? Terus perbedaan produk ini sama Canastriate yang lain itu apa? Kan sama-sama istilahnya Canastriate yang lain tuh dia dalam apa namanya dikategorikan ke jamu. Itu juga dia mengklaim juga katanya diekstrak dari ikan gabus murni, terus bisa menaikkan albumin, mempercepat apa namanya penyembuhan pasca operasi. Sebenarnya gini, produk ini produk bagus juga dari kompetitor-kompetitor yang lain. Tapi ketika produk ini akan mau difokuskan ke anti hipertensi, di mana istilahnya obat-obat anti hipertensi inhibitor lain kan harganya murah banget. Jadi nggak apa namanya Canastriate yang saya tahu ketika kita pakai memang harganya cukup pricey kalau dibandingkan dengan anti hipertensi yang lain. Nah, apa keuntungan apa namanya produk ini ketika mau memuklamirkan diri sebagai obat anti hipertensi gitu loh. Gitu mungkin yang tak tanyakan, Mas. Ya mungkin kalau dari keterangan dari sekolah farmasi, salah satu keunggulannya ini karena source-nya
dari ikan gabus ini kalau secara umum dia bisa diproduksi dari bahan-bahan yang ada di dalam negeri, jadi tidak perlu impor. Pertama, kedua dia juga bisa dikatakan halal. Halal karena berasal dari ikan seperti itu. Jadi tidak ada keraguan soal kehalalannya. Selain itu ini sebenarnya kalau menurut keterangan dari peneliti di sekolah farmasi tidak ditujukan sebagai pengganti, tapi lebih ke arah pelengkap seperti itu untuk terapi hipertensi yang ada. Nah, ini tuh justru itu hal yang kami ingin tanyakan kepada Bapak-Bapak dokter sekalian, pandangannya terhadap obat ini seperti apa di sesi berikutnya gitu. Baik. Apakah bisa lanjut ke sesi berikutnya berarti ya? Silahkan. Oh ya, baik. Bentar. Baik, jadi pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Dokter Katz dan Dokter Alif ya, apakah Anda percaya bahwa produk fish albumin peptide atau produk obat herbal terstandar lain dapat menjadi bagian dari terapi untuk hipertensi bagi pasien Anda? Dan jika iya, dalam kondisi apa? Siapa dulu nih? Mas. Dasyo. Saya dulu. Oh, kalau saya percaya sih Mas, karena aku pernah lihat jurnalnya juga yang Canastriate juga bermanfaat sebagai anti hipertensi dan jurnalnya angkanya cukup spesifik. Kalau dalam hal ini, kalau pertanyaannya percaya sebagai obat anti hipertensi, saya jawabannya percaya, gitu, sebagai komplementer. Dan maaf, apakah dokter sendiri sedang dalam kesehariannya menangani pasien hipertensi? Kalau iya, kira-kira apakah ini bagaimana cara mengintegrasikan obat ini ke dalam terapi pada umumnya gitu sepertinya. Cara mengintegrasi, gimana tuh maksudnya? Gini, istilahnya kan gini, kita kalau misalkan pakai Canastriate itu kan pada pasien-pasien dengan hipoalbumin atau pasien-pasien pemulihan pasca operasi yang membutuhkan fast healing. Kalau untuk bisa apa tadi pertanyaannya? Bisa maksudnya peranan fish albumin ini kalau misalnya produknya sudah ada, nanti sudah melalui uji in vivo, sudah melalui uji toksisitas, sudah jelas indikasi dan kontraindikasinya, nanti di posisinya dalam pasar ini, apakah untuk orang-orang dengan hipertensi ya parah atau hipertensi tingkat 1 atau orang-orang seperti apa kira-kira menurut? Kalau menurut saya positioningnya Canastriate tetap pada pasien-pasien dengan
low albumin yang misalkan kondisi-kondisi sirosis hepatis yang low albumin, Oh, terus habis itu pasien-pasien pasca operasi yang membutuhkan protein yang tinggi yang kita bisa berikan dengan canastriate itu. Tapi kalau positioningnya sebagai anti hipertensi alone atau anti hipertensi hanya sebagai anti hipertensi, mungkin positioningnya nggak di situ. Mungkin positioningnya adalah pasien-pasien hipoalbumin kita berikan canastriate, kemungkinan obat-obat anti hipertensi lain kita bisa kombinasikan. Jadi tidak kita pakai S inhibitor lagi, tapi mungkin bisa dikombinasikan dengan kalsium channel blocker. Jadi istilahnya sebagai pelengkap untuk anti hipertensinya kali ya, mungkin. ya baik. Jadi terutama untuk pemulihan pasca operasi pasien dengan low albumin dan pada kasus hipertensi kombinasi dengan kalsium channel blocker blocker. Ya, Oh, itu ya, pun baik. ya itu pun dengan low albumin ya kita biasanya berikan. Baik. Apakah dari Dr. Katz ada pendapat terkait hal ini? Oke. Tadi pertanyaannya, oh percaya apa enggak? Percaya. Studinya 2018 bilang gitu ya. Kalau yang lebih familiar sebenarnya kami canas striata ya. Misal begini, sepertinya kalau bahasanya sih terminologi baru ya. Kalau canas striata ini memang bisa menurunkan hipertensi. Memang sekarang data hipertensi entah itu dari Amerika Serikat ataupun dari Eropa pun persen masih sektor kombinasi kasus yang Oh, maaf dokter, suaranya kurang jelas, Pak, boleh diulang bagian terakhir? dengar jelas ya. Ya udah. Kalau dari perketan pun sampai sekarang untuk first line terapi hipertensi pun masih ACE inhibitor dan kombinasinya kalsium dan blocker. Untuk OHT sendiri bisa diberikan, tapi yang paling sering dilakukan kalau diberikan pada pasien-pasien hipertensi yang membutuhkan waktu healing yang singkat dalam kasus operasi itu bukan protein yang tinggi ya biar bisa kita lanjut pada kasus seperti itu. Mungkin pemberian cana ini lebih bisa direkomendasikan ya. Tapi kalau literally hipertensi first line masih jauh ya. Kalau pendukung sih oke lah. Kalau dari mungkin itu. Oh iya, baik. Baik, terima kasih pendapatnya, Dr. Katz. Nah, sekarang kami akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa faktor utama yang akan mempengaruhi keputusan Anda dalam meresepkan atau merekomendasikan produk fish albumin peptide kepada pasien Anda? Dan apakah ada data klinis atau bukti lain yang Anda perlukan untuk mendukung keputusan tersebut? Oke. Kalau menurut saya untuk kita keputusan untuk memilih produk-produk albumin, sebenarnya produk dengan kandungan canastriate atau mungkin sebutnya ekstrak ikan gabus ya, banyak ya di pasaran. Kalau saya sih satu kemudahan mengakses, yang pertama itu kemudahan mengaksesnya, terus habis itu yang kedua harga.
Terus habis itu yang ketiga apa namanya eh ya yang pasti ya tetap kita butuhkan data klinis yang sudah mendukung tentang produk itu, penelitiannya seperti apa. Tapi mungkin yang perlu kita tahu istilahnya apa sih perbedaan produk ini dengan canas sehat yang lain. Kita juga perlu tahu apakah ada keuntungan yang lain yang diberikan, apakah misalkan ada uji klinis juga. Terus habis itu udah sih, kalau itu saya sih itu aja. Oh ya baik. Maksudnya untuk kemudahan mengakses, harapannya bisa diaksesnya seluas apa? Oh, Dokter? jadi gini, maksudnya kemudahan mengakses itu kadang-kadang ini aku boleh sebut merek nggak? Yang lain? Iya boleh. Oke, Boleh. misalkan kita sebut, let's say ada beberapa ekstrakan gabus, macam VIP albumin, ono iwa, cana dan sebagainya. Ya kadang-kadang ada produk ini yang di lokasi ini atau di tempat ini nggak ada, ya. Oh, Jadi misalkan di sini paling banyak ono iwa, tapi mungkin di daerah lain paling dijual cana, misalkan ya, let's say kita boleh. sebut merek cana ya. Yang aku bilang itu kemudahan mengakses kan, kadang-kadang kita kalau ketika meresepkan ke pasien obat-obat ini kan rata-rata tidak masuk saat ini, belum masuk ke formularium BPJS. Jadi Oh kan baik. kita butuhkan pasien-pasien kita untuk kemudahan untuk mengaksesnya, jadi gampang untuk membelinya, itu tetap jadi pertimbangan. Kan kita nggak mungkin nih meresepkan ke pasien yang nggak ada di daerah itu mungkin ya, atau Iya. di daerah tempat, kadang-kadang perbedaan apotek aja mungkin nggak ada, yang lainnya ada kan gitu ya. Terus habis itu yang kedua harga itu tadi. Yang lain-lain sih ya hampir mirip sih, nggak mungkin mungkin kalau ada data klinisnya perbedaan Canasriate ini dengan Canasriate yang lain itu Oh seperti ya baik. apa? Itu data klinisnya yang kita butuhkan. Mungkin ada uji klinisnya, perbandingannya apa, terus habis itu mungkin yang bedakan mungkin apa namanya kandungannya berapa, yang ini berapa, pemurniannya berapa, ini berapa, mungkin kan itu akan apa namanya menjadikan eh, pertimbangan kita dalam pemilihan suatu apa namanya kita bilang apa ya, ya vis albumin lah, ekstrak vis albumin gitu ya. Jadi harapannya di suatu daerah pasti bisa diakses, terutama Ya, di apotek berarti ya, dokter, atau ya, terbebas. ya kadang-kadang kan gitu ya, kita kadang-kadang yang susah itu kan gitu ya Mas ya, maksudku kalau misalkan kita sekarang kan 90% pasiennya BPJS. Kita tidak bisa apa namanya meresepkan obat-obat tersebut, otomatis kan kita Oh, harus menuliskan resep untuk ke apotek, ya itu kan ketersediaannya tetap harus apa namanya terjamin gitu loh kalau misalkan kita mau meresepkan. kalau Atau yang dan mungkin yang gampang diakses lah istilahnya kayak oh ya gitu. baik. Oh ya, dan selain itu kalau dari segi harga, ini kira-kira ada kisaran ya dok? Maksudnya yang setahu dokter yang umumnya nyaman diakses pasien tuh di kisaran harga berapa? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya dengan produk-produk ini, dengan harganya yang mungkin kita bilang udah di atas 8.000 sekian. Kalau dapat 5.000 sih udah oke sih menurut saya. 5.000 Per tablet. per tablet. Oh, ya. Hmm. Terima kasih dokter. Dari Dokter Katz pada eh, pendapat terkait pertanyaan ini, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keputusan Anda dalam meresepkan produk vis albumin peptide kepada pasien Anda, dan data klinis atau bukti yang Anda perlukan. Ya, kalau secara umum sih secara garis besar kurang lebih sama ya Oh iya baik. per kali. Cuman mungkin saran beberapa produk yang serba mereka selain iklan ya, selain
memperlihatkan kalau produknya itu fungsinya untuk menambah daya tahan tubuh, vitamin, terus untuk healing luka yang cepat. Nah, itu kalau memang nanti mau dipasarkan iklan-iklan seperti itu jangan tinggal juga, karena memang eh, sebagai pendamping ya. Nanti kalau kita bicara tentang hipertensi, selain hipertensi juga yang lain-lainnya sebagai apa, daya tahan tubuh dan lain juga dapat disertakan. Jadi, Oh ya baik. Berarti sebaiknya iklannya harus mematuhi. Setahu saya ada guideline dari pemerintah kan ya terkait klaim khasiat, yaitu sebaiknya hanya yang di klaim khasiat itu saja berarti ya strict terhadap. Tapi berarti di daerah Pak Dokter itu umum terjadi apa orang melebih-lebihkan klaim khasiat itu. kalau di brosur resmi sih enggak, kalau iklan mungkin ya. Sekarang Oh kan ya baik. kalau brosur resmi sih pasti isinya sesuai. Kalau iklan, apalagi iklannya kan itu banyak. Itu akan kami catat juga sebagai concern kami. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Anda biasanya mengkomunikasikan informasi tentang produk OHT atau obat herbal, maksudnya produk yang bukan obat keras atau obat kimia kepada pasien Anda. Seperti itu. Oke, kalau saya bagaimana cara mengkomunikasikan? Kalau sebenarnya kalau saya eh, lebih saya titik beratkan ke fungsi obatnya dulu. Jadi apa namanya, baik itu obat herbal maupun obat kimiawi yang lain, saya titik beratkan ke fungsi khasiat obatnya itu. Saya berikan, saya resepkan itu fungsinya untuk apa. Ya, yang kedua juga kita komunikasikan bahwa ini uh, obat herbal, campurannya herbal. Jadi istilahnya apa namanya, tidak ada campuran-campuran kimiawi yang istilahnya kadang-kadang ditakutkan oleh pasien-pasien kita. Jadi istilahnya mungkin kan ada pasien-pasien yang takut ketika obat tersebut dikonsumsi untuk sehari-hari. Tapi pada obat herbal dengan dosis yang tepat ya digunakan untuk sehari-hari mungkin lebih aman daripada obat kimiawi. Tentunya dengan dosis yang sesuai dari evidence based medicine-nya ya. Kayak gitu sih Mas kalau saya. Berarti maaf, jadi berarti pada ada sebagian masyarakat yang menganggap obat herbal itu lebih aman seperti itu ya Ya, dibandingkan obat kimia. Persepsinya seperti itu. persepsinya seperti itu. Dan Obat herbal dianggap lebih aman ya, walaupun kadang-kadang kalau misalkan obat-obat jamu-jamuan yang dijual secara bebas secara pasaran kan kita tidak tahu kandungannya dan tidak terstandarisasi. Tapi kalau misalkan beberapa pabrik obat yang membuat herbal, tentunya kan itu sudah terstandarisasi dan ada penelitian-penelitian lebih lanjut yang membuat obat itu akan menurut pasien juga terasa lebih aman ketika dikonsumsi gitu. apakah ini mempengaruhi bagaimana pasien membeli obat, sikap ini? Apakah ada yang takut membeli obat kimia, obat konvensional,
karena persepsi tadi itu tuh. Ya, ya sebenarnya ketika saat ini semua informasi terbuka lebar, terus habis itu beberapa kasus misalkan intoksifikasi obat, mungkin kemarin paracetamol yang membuat akut kidney injury, tentunya saat itu persepsi masyarakat terhadap obat, istilahnya kepercayaan masyarakat terhadap obat itu kan pasti akan mereka kan bertanya-tanya gitu loh. Karena gitu ya istilahnya mengenai obat-obat beberapa obat kimia. Nah, tapi kalau misalkan obat herbal ya tentunya mungkin masyarakat masih menganggap ini adalah jamu-jamuan, mungkin ekstrak dari jamu-jamuan, mungkin sedikit masyarakat akan merasa lebih aman ketika mengkonsumsinya gitu loh. Mungkin dalam jumlah jangka jangka waktu yang besar. Tentunya saat ini kan banyak sekali ya obat-obat mungkin yang dibuat oleh beberapa manufacturing pabrik obat itu yang mengklaim ini adalah sebuah ekstrak dari ikan, dari tumbuh-tumbuhan, dari itu malah dijual bebas dan lakunya gila-gilaan daripada obat-obat kimiawi yang lainnya gitu. Oh ya baik. Kita ya Baik. banyak kan obat-obat MLM itu yang istilahnya lakunya besar-besaran di masyarakat tanpa dokter harus mengklaim itu obat bagus, tapi mereka ya mau-mau aja kan gitu ya. Oh iya, betul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dari Dokter Katz, apa ada yang ingin ditambahkan terkait ini? Bagaimana mengkomunikasikan informasi, terutama terkait produk OHT? Sama sih sama Dr. Alfi. Ya, OHT ini obat OHT, obat tradisional masih ada di hati masyarakat, apalagi masyarakat lifestyle-nya bagus, jadi mereka setelah menambah biasanya berpikir untuk menambah obat-obat yang sifatnya dan itu atau punya riwayat tensi misalnya ada tensi mungkin itu obat-obat yang bisa mengontrol tensinya tanpa harus istilahnya minum obat yang konvensional. Itu masih ada di masyarakat kita yang ya. Ya baik. Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut Anda bahwa produk fish albumin peptide atau obat herbal terstandar lain memiliki potensi untuk mengubah praktik klinis Anda dalam pengelolaan hipertensi atau kondisi kardiovaskular lainnya? Kalau saya untuk pengobatan hipertensi, ini ya maksudnya obat Canastriate ini ya. Iya, maksudnya ini kan produk yang obat yang kami presentasikan hari ini kan tuh fish albumin peptide ya, hasil olahannya Canastriata yang bisa sudah dilakukan uji in vitro, memiliki aktivitas ACE inhibitor yang mungkin bisa dibandingkan dengan obat hipertensi lainnya seperti itu. Kira-kira kalau obat seperti ini ada di pasaran, apakah akan mengubah
eh, mengubah praktek klinis di Indonesia seperti itu, atau tetap berpegang seperti saat ini, mungkin ya pertanyaannya. Kalau saya untuk merubah saya untuk merubah paradigma penata laksanaan hipertensi dan penata laksanaan kardiovaskular mungkin belum sampai di situ ya Mas ya. Jadi tapi memang saya belum belum baca studinya lebih lanjut. Jadi apa sih yang dibandingkan oleh obat ini dan dibandingkan dengan S inhibitor, seberapa potennya. Jadi istilahnya itu yang perlu kita gali lagi ya. Jadi kalau saya sih kalau ketika lihat tadi ya, kalau saya sih melihat presentasi sekilas tadi ya, terus saya mungkin aku agak-agak lupa pernah baca jurnalnya. Kalau saya belum belum merubah paradigma saya untuk penata laksanaan hipertensi dan kardiovaskular ya. Kalau untuk vis albumin itu. Mungkin kalau misalkan ketika saya sudah nanti melihat apa namanya jurnalnya secara keseluruhan, kalau nggak salah kan dia dibandingkan dengan captopril berapa miligram dan sebagainya. Iya, Aku agak seperti itu. lupa, itunya. Istilahnya potennya itu kita bandingkan dengan seberapa. Mungkin Oh iya, apakah baik. dia lebih potensinya lebih baik daripada captopril 25 miligram kah? Atau misalkan dengan S inhibitor yang lain, itu kan aku belum belum benar-benar membaca ya. Tapi kalau baru melihat presentasi yang tadi tentang S inhibitor, memang saat ini kalau saya belum merubah paradigma saya ke apa namanya penata laksanaan hipertensi atau kardiovaskuler yang baru lagi. Kalau saya sih gitu Mas jawabannya. Iya, baik. Ya. Kalau saya sih untuk merubah tata laksana hipertensi masih jauh ya, dan karena kita masih golongannya pun OHT, sementara obat-obat yang sekarang kita pakai tata laksana primer, tata laksana hipertensi atau problem kardiovaskular disease itu sudah melakukan dan melalui banyak studi ya, dari mulai apa expert opinion sampai ke paling ini analisis prosesnya panjang sampai kemudian dituangkan ke guideline rekomendasi. Bisa aja suatu saat nanti bisa menggantikan S inhibitor apa misalnya obat yang sekarang ini dulunya juga nggak ada di guideline, tapi setelah mereka melalui proses yang panjang nyatanya sekarang jadi tata laksana utama hipertensi kan. Mungkin Oh iya, baik. Terima kasih. Selain itu, apa yang menjadi concern utama bagi dokter sekalian untuk concern utama terhadap obat-obatan baru? Bagaimana Pak Dokter melihat obat-obatan baru ini, apakah sebagai sebuah peluang yang bisa bisa memberikan terapi yang lebih baik, atau pada umumnya tetap eh, tetap berada pada penata laksanaan terapi sebelumnya seperti itu. Ini maksudnya penata laksanaan baru secara luas ya. Iya, maksudnya kalau terhadap obat baru, Oke, umumnya sikap yang diambil dokter seperti apa? oke. Jadi kalau misalkan kita sebagai tenaga medis, kita bicara tenaga medis kan memang ilmu itu atau ya kita lingkupkan kecil aja, untuk obat-obatan memang dia berkembang terus ya. Dari hari ke hari, menit ke menit, jam ke jam itu pasti akan ditemukan obat baru. Kalau concern saya, kalau saya tetap terbuka untuk seluruh penemuan baru ya.
selama itu dengan uji klinis yang baik, terus habis itu dirumuskan dalam konsensus. Kalau saya sih konsennya itu. Jadi guideline-nya seperti apa, terus angkanya bagaimana, baiknya seberapa kira-kira angkanya, terus habis itu ketika dirumuskan di konsensus, misalkan ya konsensus perkumpulan kardiovaskular seluruh dunia, atau misalkan perkumpulan kita bilang let's say Kadigo misalkan ya, yang untuk hipertensi dan untuk penyakit ginjal, ketika bilang seperti itu pasti rata-rata saya biasanya percaya untuk menggunakan obat baru tersebut, gitu Mas. Jadi kita tinggal tetap lihat dari guideline-nya seperti apa, angkanya kayak gimana, signifikan atau enggak, signifikansinya, terus kredibilitas jurnalnya itu kita juga harus lihat, terus habis itu konsensus baru yang pasti akan dokter itu akan selalu mengupdate ilmunya. Jadi kalau sekarang kita pakai ilmu-ilmu lama dengan obat-obat yang lama, tentunya akan penata laksana tetap berbeda ya. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Dr. Katz? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau opini terkait hal ini? Halo? Halo, Mas Aca? Oh, sinyalnya kayaknya terputus, Ro. Ya. Oh ya, baik. Kalau begitu, mungkin pertanyaan utamanya sudah. Apakah dari teman-teman kelompok ada yang ingin bertanya pada narasumber hari ini? Mungkin mau ini lagi ya, kalau kami dari Sindikat 2 ini memandangnya bahwa tadi kan disampaikan sama Dokter Izul itu sebenarnya si obat herbal ini tuh punya potensi yang bagus ya gitu. Punya potensi yang bagus, mungkin dibandingkan dengan obat kimia justru lebih banyak orang memilih obat herbal ini gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi owner rumah sakit atau misalnya yang punya rumah sakit gitu ya, kira-kira kalau misalnya produk ini nanti akan dijual gitu ya, dijual di market gitu, opini dari dokter tuh gimana sih? Apakah dokter akan lebih merekomendasikan produk ini atau lebih memilih produk-produk yang sekarang sudah ada gitu? Katakan sudah uji klinis, sudah uji lain-lain seperti itu. Nah, mungkin pandangannya dari dokter seperti apa kalau dari sisi pemilik klinik atau rumah sakit atau dokter seperti itu? Tentunya kalau misalkan pemilihan obat uji-ujinya kan harus lengkap ya, sampai dapat BPOM juga. Jadi memang kalau misalkan pemilihan obat itu, kalau saya lihat prakteknya di lapangan, apalagi untuk obat-obat di luar formularium BPJS, ya memang itu harus tricky. Jadi nggak semua rumah sakit pasti mau memasukkan obat-obat seperti itu. Jadi karena kan sejauh ini memang obat-obat seperti visalbumin itu sebagai, kalau saya bilang, obat pelengkap kalau aku bilang ya. Jadi obat pelengkap, bukan obat-obat yang harus betul-betul dimiliki oleh sebuah rumah sakit. Ya, tentunya itu memang dari segi dokternya yang meresepkan juga memang harus ada keyakinan tersendiri untuk meresepkan obat itu. Kalau saya sih kayak gitu ya. Gimana ya, pokoknya istilahnya asal itu uji-ujinya sudah lengkap dengan BPOM terstandarisasi, sudah bisa dijual di rumah di fasilitas kesehatan, pastinya kalau misalkan bisa masuk sih masuk aja kalau ke
rumah sakit dan gitu. Tentunya kan dengan obat-obat macam seperti ini memang kompetitornya beragam ya. Jadi memang apa namanya pinter-pinternya gimana segmentasinya untuk ya tadi yang sudah diwawancarakan gimana kita biasanya milih obat ya itu kayak gitu sih. Gitu sih mungkin ya Mas Aras. Oke, makasih Mas Izul. Mungkin ini apa namanya Dokter Hats ini sudah gabung lagi, Andaru. Tadi kan mungkin keputus ya sinyalnya ya. Boleh diulang lagi, Ru, pertanyaannya, Ru? Baik, untuk Dr. Hats, apa yang menjadi concern utama bagi Anda terhadap obat-obatan baru? Ya, concern utama ya sebagai seorang klinisi, tentunya itu penting kita sebagai orang memberikan terapi ke pasien ya, sebagai orang yang membutuhkan bantuan yang pertama itu, dan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Ya, maaf, suaranya kurang jelas, Pak. Betul dulu, Bentar. tes. Nah, ya, sudah lebih jelas. Ya. Yang pertama, evidence medicine itu penting untuk seorang klinisi memberikan alasan, memberikan tata laksana terapi kepada pasien. Itu ada pertimbangan lain, contohnya case by case, karena tiap kasus terapi yang kita berikan memang. Kalau untuk pendamping obat hipertensi, oke aja untuk yang dari studi kita bisa lewat dan BPOM, izin dan lain-lain, bisa menjadi pendamping. Baik, baik, terima kasih pendapatnya, Dr. Hats. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan untuk narasumber kita hari ini? Saya izin bertanya, Mas Andar. Oh iya, baik. Ya. Silakan, Mas Ya, Bayu. selamat malam Dr. Kats dan Dr. Alif. Saya mau bertanya mengenai mayoritas pasien yang terkena hipertensi itu mayoritas karena apa ya, Dok ya? Entah itu karena usia atau mungkin keturunan atau karena obesitas. Begitu, terima kasih. Kalau mayoritas hipertensi banyak ya dok. Terus di apa namanya tiap-tiap center kesehatan mungkin akan berbeda. Kalau kita bicara kalau misalkan faktor resiko rata-rata kalau misalkan datang ke kita pasti rata-rata usia tua. Jadi usia itu berperan penting pada adanya penyakit hipertensi tersebut. Yang lainnya misalkan apa namanya obesitas, terus habis itu gaya hidup yang tidak sehat, itu juga berperan penting terhadap peningkatan angka hipertensi. Ya, mungkin kalau tiap-tiap center kesehatan mungkin penelitiannya beda-beda ya, dan mungkin nggak semua center kesehatan ada apa namanya penelitian yang membahas mengenai faktor risiko dari hipertensi. Tapi kalau misalkan kalau dari saya apa namanya temukan faktor risikonya rata-rata ya satu usia, dua merokok, yang ketiga obesitas, terus habis itu apa namanya lifestyle yang tidak sehat, kayak misalkan banyak makan makanan junk food, terus habis itu terlalu banyak asin-asin dan sebagainya, mungkin gitu ya Pak. Ya, terima kasih Dr. Alif.
Mungkin Dokter Katz ada tambahan? Ya. Kalau hipertensi sendiri di saya di kardiovaskuler itu banyak, bisa jadi pintu awal sakit kardiovaskuler atau penyerta sakit kardiovaskuler. Dan yang paling sering itu kurang lebih dari dalam terawih tadi, obesitas, sakit metabolik, manis, dislipidemia atau kolesterol tinggi, smoker, alkoholik, aktivitas yang kurang, usia, keturunan, dan faktor-faktor yang bisa diperbaiki dan faktor-faktor yang tidak bisa diperbaiki. Terima kasih Dokter Katz dan Dokter Alif. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin saya serahkan kembali ke Mas Tata. Terima kasih banyak untuk Dr. Alif dan Dr. Katz. Oke, terima kasih untuk Dokter Katz dan Dokter Izul ya. Dokter Izul saya manggilnya. Jadi mungkin kesimpulan dari apa namanya produk Fish Albumin ini yang pertama adalah sekarang itu masih dalam tahap development karena masih dilakukan tahap uji ya gitu. Kemudian yang kedua, mungkin sekarang sudah ada untuk produk Fish Albumin di pasaran, tapi yang membedakan ini adalah produk ini tuh lebih kepada turunan dari si peptidnya itu. Jadi dia lebih murni dibandingkan dengan produk-produk yang lain seperti itu. Terus yang ketiga, mungkin kami mengucapkan terima kasih atas insight-nya Dr. Katz dan Dr. Izul sudah memberikan insight yang mungkin ini penting buat kami dan memperkaya ilmu kami juga untuk market research ini. Kedepannya mungkin masukan-masukan dari dokter ini akan kita lakukan analisis lebih mendalam dan kita rekomendasikan kepada pihak farmasi ITB seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini ada dari teman-teman mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut atau sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Kalau begitu, mungkin dari dokter ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kami, dokter? Cukup, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin gimana, Ru? Kita cukupkan aja Zoom-nya? Baik, ya. Mungkin selain itu ada informasi tambahan. Produk ini untuk Fish Albumin Peptide, menurut info dari Sekolah Farmasi ITB, sedang dalam tahap penelitian. Diproyeksikan pada tahun ini mereka akan melakukan uji pilot plan, skala pilot plan untuk bahan baku dari Fish Albumin Peptide itu sendiri, dan dalam sekitar waktu 2-3 tahun mungkin dapat akan ada dalam bentuk prototipe sediaannya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak Dr. Izul dan Dr. Katz atas partisipasinya dalam FGD hari ini. Sama-sama, Mas Andaru. Ya, makasih Mas Aca, Mas Alif atas waktunya hari ini. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses sekolahnya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih juga Terima dokter. kasih.